Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa kami diminta untuk mengusut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tentunya ini juga menjadi pegangan utama kami karena ini menjadi pertaruhan Polri, marwah Polri untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan saya lihat Pak Sigit, Kapolri sekarang memiliki sebuah keinginan kuat untuk merapikan dan membereskan subsistem yang tidak benar. Orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi? Polisinya polisi itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Pada dasar apa? Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi Kadipropam? Saya ingat Kadipropam yang dulu itu luar biasa. Kadipropam sangat memang panutan. Cuman kalau sampai mematikan orang, mengambil nyawa nih ya. Sepertinya ada kelainan. Tapi kelainan apa? Gue belum bisa jawab tuh. Ferdi Sambo sakit jiwa. Pengamat berkata, harus dipenjara dengan penjagaan maksimum. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri menilai dugaan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo bisa membuat hukumannya semakin berat. Pasalnya, Ferdi bisa dianggap sebagai pelaku kriminal yang sangat berbahaya. Reza menilai Ferdi mungkin saja mengalami masalah kejiwaan. Akan tetapi, masalah kejiwaan yang dialami Ferdi tak bisa dikategorikan sebagai masalah yang membuat dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Masalah kejiwaan mungkin saja, tapi bukan masalah kejiwaan yang membuat FS bisa memanfaatkan layanan pasal 44 KUHP. Apalagi kalau masalah kejiwaan yang dimaksud adalah psikopati atau gangguan kepribadian antisosial, seperti kata Komnas HAM. Maka, tepatlah FS disebut sebagai kriminal yang sangat berbahaya, kata Reza saat dihubungi pada Rabu. Reza menjelaskan sebagai psikopat, bisa jadi Ferdi Sambo memiliki kepribadian Machiavellianisme yang diistilahkan sebagai dark threat, yang berarti manipulatif, mengeksploitasi, dan penuh tipu muslihat. Dengan adanya dugaan ini, menurut Reza, semestinya Sambo dimasukkan dalam penjara dengan keamanan super maksimum. Petugasnya pun harus khusus yang bisa menanganinya. Kriminal-kriminal semacam itu sepatutnya dimasukkan ke penjara dengan level keamanan super maksimum. Petugas penjaga jangan staf biasa, harus staf yang juga cerdas, berintegritas, dan punya jam terbang tinggi melayani napi dark threat, ujarnya. Meski begitu, Reza pun menilai Komnas HAM juga perlu berhati-hati pada statementnya tersebut. Riset Mustakir menunjukkan bahwa psikopati bukan berakar pada psikologi semata, tapi pada adanya bagian otak yang memang berbeda dari orang-orang non-psikopat. Munculnya dugaan ini dijelaskan Reza, ditakutkan bisa menjadi bahan pembelaan diri. Bagian otak itu tanpa direkayasa tidak bereaksi ketika diperlihatkan gambar atau tayangan kejam. Jadi dengan kondisi otak dari sananya yang memang sudah seperti itu, mereka memang tuna perasaan, kata Reza. Karena terkuadratkan demikian, ini malah bisa menjadi salah satu bahan pembelaan diri. Tambahnya, mengenai gangguan kepribadian antisosial di kalangan personel polisi, Reza menjelaskan, ini diketahui terbentuk dari subkultur penyimpangan di dalam organisasi kepolisian. Hal itu bisa terjadi juga karena mudahnya personel melakukan penyimpangan tanpa dikenai sanksi. Alhasil, salahkan bunda mengandung jika ada personel dengan kepribadian yang antisosial. Nah, ini menjadi bahan kedua untuk pembelaan diri, bahwa FS mengacu pernyataan Komnas HAM hanyalah individu bergangguan yang diciptakan dari kantornya sendiri, ucapnya. Dugaan bahwa Ferdi Sambo mengalami gangguan kejiwaan itu dilontarkan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa Sambo mempunyai masalah kejiwaan.
hingga melakukan pembunuhan kepada Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdi Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propam Polri dan juga Ketua Satgasus Merah Putih. Bisa jadi psikopat, tapi ini bisa karena superpower itu. Dia bisa meyakini dirinya, siapa yang bisa bongkar kejahatan saya. Saya bisa suruh-suruh ini semua, kata Taufan saat diwawancara langsung di gedung Komnas HAM di Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Ferdi Sambo disebut sebagai otak pembunuhan terhadap Brigadir J. Dua ajudannya, Baradae alias Richard Eliezer Budiang Lumiu dan Bribka Ricky Rizal telah mengakui sempat diminta untuk menembak Yosua. Ricky menolak sementara tidak. Richard bahkan menyatakan bahwa Sambo ikut melepaskan 2 tembakan ke arah kepala Yosua pada eksekusi yang terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tersebut. Menunjukkan bahwa psikopati bukan berakar pada psikologi semata, tapi pada adanya bagian otak yang memang berbeda dari orang-orang non-psikopat. Munculnya dugaan ini dijelaskan Reza, ditakutkan bisa menjadi bahan pembelaan diri. Bagian otak itu tanpa direkayasa tidak bereaksi ketika diperlihatkan gambar atau tayangan kejam. Jadi dengan kondisi otak dari sananya yang memang sudah seperti itu, mereka memang tuna perasaan, kata Reza. Karena terkuadratkan demikian, ini malah bisa menjadi salah satu bahan pembelaan diri. Tambahnya, mengenai gangguan kepribadian antisosial di kalangan personel polisi, Reza menjelaskan, ini diketahui terbentuk dari subkultur penyimpangan di dalam organisasi kepolisian. Hal itu bisa terjadi juga karena mudahnya personel melakukan penyimpangan tanpa dikenai sanksi. Alhasil, salahkan bunda mengandung jika ada personel dengan kepribadian yang antisosial. Nah, ini menjadi bahan kedua untuk pembelaan diri, bahwa FS mengacu pernyataan Komnas HAM hanyalah individu bergangguan yang diciptakan dari kantornya sendiri, ucapnya. Dugaan bahwa Ferdi Sambo mengalami gangguan kejiwaan itu dilontarkan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdi Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propam Polri dan juga Ketua Satgasus Merah Putih.